Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini memasuki hari ke-16 Ramadan 1445 Hijrah ini. Berarti kita sudah menyelesaikan ibadah kita 15 hari penuh. Di siang hari kita puasa, di malam hari kita qiyam dengan segala usaha dalam rangka taqarrub diri kepada Allah. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Urun Syekh Ulun Tuan Bandung, gure-gure, bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Salah satu kekuatan yang sangat dahsyat bagi kita sebagai orang yang beriman adalah doa. Dan doa ini janji Allah akan menerima setiap siapapun yang berdoa. Dengan catatan apabila merasa antara hamba dengan Allah itu dekat. Tapi antara hamba dan Allah itu andai kata jauh, maka itulah doa tak mustajab dan tak diterima oleh Allah. Di mana Allah mengingatkan kepada kita, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila kepadamu ya Muhammad ditanya oleh hambaku tentang di mana aku, di mana Allah yang punya segenap kekuasaannya, yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Kalau mereka tanya di mana aku, jawab, hai Muhammad, inni qarib, aku dekat sekali dengan mereka. Aku perkenankan permintaan mereka apabila ia berdoa kepadaku. Ya, ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Urun Syekh Ulun Tuan Bandung, di bulan ini, di tengah-tengah banyak kebutuhan dan hajat yang kita pinta kepada Allah, sebagai hamba yang sadar, mukmin yang benar, kita mengakui banyak hal yang kita ingin tapi belum tercapai. Banyak hal yang kita hayal dulu tetapi kenyataan bukan seperti itu. Dulu kepingin menjadi keluarga bahagia. Dulu kepingin melahirkan anak-anak yang saleh. Dulu kepingin bisa mendapatkan ladang pekerjaan yang halal. Kepingin bisa sekolahkan anak yang tinggi, macam tu. Supaya dihormati orang, jangan jadi sampah masyarakat. Kemana saja sukses. Walaupun dalam perjalanan yang tak pernah dipikir dulu, terpikir di jalan, di saat kita temukan. Tapi di saat-saat tertentu kita menghadapi cobaan dahsyat. Baik sifatnya pribadi, keluarga, lingkungan, pekerjaan, bahkan dalam kita hidup bernegara. Yang kadang-kadang secara logika tantangan itu susah bisa dihadapi dengan kekuatan yang bersifatnya finansial dan alat. Tapi saat itulah yang berfungsi doa silahul mukminin. Doa itulah senjata yang paling ampuh bagi mukmin yang dekat dengan Allah.
Lantas kalau demikian, andai kata kita berdoa, harus yakin bahwa Allah menerima doa kita. Itu anjuran Rasul. Rasul memerintahkan apabila kamu berdoa kepada Allah, maka wa antum muqinu bil ijabah. Innahu la yustajibu li'abdin da'ahu min dhahrin qalbin abirin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahawa Allah menerima doa kita. Fa innahu, sesungguh Allah tidak mengijabah doa hamba yang ia berdoa dibalik daripada hati yang lalai. Allah keterima doa. Tapi Allah keterima doa hamba yang dimulakan ba Allah dibalik hati lalai. Maka kalau hatinya tak yakin, hatinya tak dekat dengan Allah, maka pantaslah tak diterima. Hingga dalam konteks ini yang disebut dengan doa, Allah selalu melindungi hambanya ini. Dalam sifat komunitas kehidupan masyarakat besar, Allah akan senantiasa memberikan kepada komunitas itu rahmat dan kasih sayangnya. Andai kata dalam masyarakat itu selalu ada na urang carong, na kerajaan. Dalam masyarakat na urang bangai, na urang carong. Dalam masyarakat na urang bro, na urang saleh. Yang berbahnya tak bina. Oleh kerana demikian, Rasul mengingatkan dalam sebuah sabdanya, senantiasa perlindungan dan rahmat Allah akan memayungi hambanya dalam kehidupan bermasyarakat selama tidaklah orang-orang yang membaca, orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu cenderung dan membela terhadap para penguasa, pemerintah yang melakukan perbuatan curang. Malam yamlik qura'uha umara'aha. Selama orang-orang ahli baca yang tahu ilmu, tahu ayat, tahu hadis, tahu undang-undang, tahu aturan, kalau memang ada sebuah kebijakan di luar aturan, ia tak pernah membelanya. Yang Allah gelindungi hambanya. Cuma menyahana tak cenderung kenan, bahaya enggak? Sudah enggak bisa baca, diam saja. Ul khairan. Liasmut. Hanya aja ada berkata pun boleh. Maka ada. Kakak ia mentang dua tak kau. Baik berkata pun. Yang baik. Kau betulnya. Cik harus lagi nyan. Kau betul. Dan tak betul. Kita minta baca kau lagi nyan. Atau ibu buat lagi nyan. Hanjir pun betulnya. Menyanyan kagak pun betul. Le orang qari. Alul qura. So ahli qura. Bisa ulama. Bisa akademisi. Bisa intelektual, bisa orang yang ahli dalam segala bidang, tapi dia tinggalkan keahliannya dan ia cenderung membela terhadap sebuah penyimpangan. Nyan han mutemeng le getanyo perlindungan Allah dan rahmatnya. Yang na getanyo udip faqah, sengsara dan fakir selalu. Yang kedua, malam yuzaki sulaha'uha fujaraha. Selama orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang jujur tidak menganggap suci terhadap orang-orang curang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang membuat fasik. Dum egot ngon kak ubengon. Lantas
Menyamon pau tanya ngon tak tabah tikula tabah pantai lah tapi menyoji toke sabai tetap toke sabai. Yang baik buah bahabu baik nak cum. Acum jaro segala macam baik. Menyebab orang tu pi pelutun ke doa mai dah. 3 tamu majaro ngau orang mabuk. Ya. Jadi kita tahu dia adalah suka mencuri, suka korupsi, suka melakukan perbuatan maksiat, mungkar. Maka orang-orang suci, orang-orang saleh, orang baik tak menganggap dia suci. Menyonyankan anggap orang yang Inggeris, nyanci ulama totok pada Al-Quran haji ikun. Nyukarilah anak melindungan Allah. Tapi jujur saja, dia orang mudah-mudahan Allah mendapat petunjuk kepadanya. Menyaga masih dah dimakai beruk becut. Nyamna. Gemasih tetia tina. Tengah malam mekarat tengah peluh temagau. Temai je man, minta rezeki je lagi abut roy. Jujur lagi. Nah. Yang ketiga, Allah akan selalu melindungi hambanya. Di mana dalam sebuah komunitas, selama tidak dihina oleh orang-orang jelek terhadap orang baik. Katanya, nah yang memang buat draw tahe, sembahyang sunat tanya hae, wajib zikir gogo, puasa bila bocor. Tapi baik tak hina orang god. Tapi banyak orang jahat. Kelompok sabu, kelompok pancuri, kelompok kriminal, kelompok mana itu ya macam-macam tu ya. Termasuk ya korupsi, kelompok riswah, ahli sogok menyogok, nyan menyorang nyan kagangat berkebetul kepihina orang gelih. Yang hamti melindungan Allah. Misalnya, saya paling suka untuk berteman dengan tengku-tengku. Nah tidak tengku, menyolagian bantuan lo hang kutung. Lantas gihina tengkunya. Tengku nyona bantuan tapi tengku nerima 70 juta tapi tengku teken dan ku bertanggungjawab tu tertu. Bah baik kelun bah ke orang lain mentang. Ai gekun le orang jo bunuh. So alim tengkunya. Baginan ke paju bagi paju abai. Yang kagak pina. Bagi kalian itulah yang gleh. Hargai dia. Gleh dan mentang tengkunya. Walaupun dia kata nyuhan tu magetu dah ketem tuang dah kata nyuh dah togok ke. Kenapa kan menyajo 70 juta teken tertu nyan adalah juga sogok. Nyan adalah korupsi. Ada yang gedung itu ku mentang tidak lagi tak pilih hanam tak tupat pilih nyan baik takkan orang nyan adalah tok malim. Bagi tamang tidur dalam syurga. Haba yang lagi nyan baik tak bertubit. Batal lain tanya hai tak buat lagi nyan ya sudah iman dong. Tapi ada takui dia bersih. Dia memang sanggup. Masih ada kalau di Aceh itu beberapa ulama kita yang tak mau. Lagi-laginya mentong-tong cok 30 juta tapi copen 70 leplo tak cancel. Le yang hae lah. Tapi ada hae lagi nyampe tak pegah bangunan ni ganyan. Anja yang dia tak bantu yang gleh. Baik tak pusak yang modelnya ke ganyan dan baik tak hina ganyan. Selama tidak dihina oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang jahat terhadap orang-orang baik. Kita akui orang baik. Walaupun kita tak sanggup untuk berlaku seperti dia orang baik. Itu di masjid, anggota jamaah tanya, ada jamaah yang sangat 24 jam dia 5 waktu terus. Kita akui, walaupun rawat hae. Ditanya kadang-kadang cukup jai dan tangan. Bantan jak dia maghrib ke isyanya memang cukup anak mata tengen macam-macam lemah badan tapi terus tu jika dah tanya. Tapi daya katanya rumah segala tajak. Ada orang lain begitu azan dia sudah sampai masjid. Kita salut. Bahagia daiganya. Dia yang nanggup lagi. Berarti mengakui orang baik oleh orang-orang yang kurang baik.
Oleh karena demikian dalam konteks ini, apa yang demikian? Dalam komunitas umum, untuk kepentingan publik, bahwa yang paling penting jaga 3 identitas ini. Ini yang penting untuk orang yang baik, tetap dia adalah tidak mengakui dan tidak anggap baik orang jahat. Menyo orang jahat anggap baik orang jahat yang biasa. Orang God, orang yang ahli ilmu, kalau dia tidak bisa sampaikan itu, diam lebih bagus daripada dia untuk memutarbalikkan kepada pengakuan yang sesuatu itu tidak dibenarkan. Yang dalam komunitas umum, dalam komunitas pribadi kita masing-masing, berdoa itu ada 2 kendala besar. Walaupun dekat firman Allah tadi, maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, salah satu untuk kita bisa dekat dengan Allah, maka kita harus mampu memperlihatkan diri kepada Allah yang disebut dengan tawasul. Tanya harus tawasul. Rasul memperlihatkan bagaimana Allah langsung akan menerima doa hambanya andai kata dia tawasul dengan amalnya. Kita ada masalah hari ini, tak sukses menyangkut didikan rumah tangga. Ayo kita tawasul. Karena mengapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana saat itu ada 3 bersahabat diceritakan oleh Rasul daripada kelompok Bani Israel. 3 berkawan. Pada satu hari mereka main-main untuk mencari dan untuk pergi ke hutan dalam rangka untuk berburu. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanan mereka bertiga, yang sering sudah diceritakan oleh guru-guru kita, tiba-tiba kondisi alam tidak bersahabat. Naik gemuruh dan juga dengan macam-macam, akhirnya hujan deras. Di tengah kehujanan, tidak ada tempat berlindung, akhirnya mereka bertiga masuklah dalam sebuah gua. Melindung, basah, karena gelanta dan hujan deras, masuklah dalam sebuah gua di pinggir bukit, di pinggir gunung, dan berlindung di situ. Sedang berlindung, Allah takdir dari puncak gunung batu besar bergulir dan itu terjadi erosi, dan pas menutupi, akhirnya dia duduk batu itu di pintu gua itu. Udah nyalih lagi dalam. Mereka berlindung dalam gua itu bertiga. Sekarang pintu gua ditutupi oleh batu besar yang penuh, hampir tak nampak cuaca. Secara akal dan secara fisik tidak ada kekuatan untuk mampu memindahkan batu besar itu agar bisa keluar. Secara akal sehat juga, kalau kita tidak keluar, mau makan apa dalam gua itu yang ada hanya anak batu. Dan kapan? Karena sudah sampai ke dataran ini, kapan batu ini akan ada keajaiban lain orang yang datang? Tidak ada. Saat itu baru butuh Allah. Karena secara usaha tidak ada lagi, ingatlah siapa-siapa nyan watelagenyan, mereka harus minta kekuatan Allah. Disitulah senjata yang paling besar. Saat itu apa kata mereka? Apakah batu besar Allah gulirkan ini sebabnya ada hujan? Karena apa, kamu yang salah atau saya yang salah atau kamu yang salah? Apakah ini cobaan atau bala? Apakah ini teguran atau ini cobaan? Enggak tahu. Siapa yang suci antara kita? Ini pasti hukuman Allah kepada kita bertiga. Karena mereka bertiga. Enggak ada siapa-siapa. Jangan pikir enggak ada sebab. Itu karena faktor alam. Bukan. Teguran. Kalau demikian, bagaimana batu ini bisa untuk bergeser dan kita bisa lepas dalam gua ini?
Akhirnya kalau demikian, mari buka diri, bermunajah kepada Allah, dan kalian masing-masing sebutkan dengan apa yang telah kamu lakukan di dunia ini dalam konteks menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kalau benar, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah membantu dan melepaskan kita dalam gua ini. Berdoalah. Dalam doanya itu ada 3 faktor rupanya yang ditunjukkan pada 3 kata. 1 faktor ekonomi, 1 faktor keluarga, dan 1 faktor sosial. Nampakkan kepada Allah, sudah tahu di saat kita lakukan, tapi nampakkan. Yang faktor ekonomi yang pertama, apa kata dia yang paling tua sebagai seorang pengusaha? Dia sebagai seorang pengusaha sukses, dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, saya pernah untuk mempekerjakan beberapa karyawan di tempat saya. Lantas setiap karyawan itu saya berikan ongkos gaji dan ujrahnya. Ada di antara mereka yang setiap sore minta ujrah dan ia itu berfoya-foya dengan ujrahnya dan ia tak berfikir untuk kepentingan keluarganya. Sehingga pada satu ketika saya tahan sedikit, jangan kamu setiap ambil terus ujrah, supaya ada sedikit bisa kamu bantu rumah tanggamu dan bisa kamu beri nafkah istrimu. Karena saya tahan gajinya pada sore itu, tujuan agar dia bekerja dan terkumpul sedikit gaji, nanti dia marah. Saat marah dia tinggalkan pekerjaan sama tempat saya dengan sisa gaji yang belum saya bayar, dan ia tak mau balik lagi dan menghilang di tempat. Di saat itulah saya berpikir bagaimana Rasul mengatakan, berikanlah hak orang lain, ongkos orang lain sebelum keringatnya kering daripada bekerja di tempat kita. Akhirnya saya menyelamatkan sebagai amanah. Ujrah dari seorang pekerja itu amanah yang ada di tangannya yang belum diserahkan kepadanya. Maka amanah ini wajib dijaga sampai ketemu dia. Akhirnya nunggu-nunggu jangan habis, harus dikembangkan. Akhirnya dia belilah dengan uang itu seekor kambing. Kambing itu diternak, terus beranak. Sudah banyak anaknya. Akhirnya dia beli seorang budak sebagai tukang jaganya. 10 tahun kemudian, ia balik. Datang yang dulu. Karena dia sangat butuh duit. Baru dia ketemu lagi. Ingat dulu aku kerja sama kamu sekian hari, belum kamu bayar, sekarang bayar gaji saya. Karena kapur lepeng ketingat dumpat ingat. Bunuh karena apa mungkin dengan ego jaju. Apa kata toke tadi? Ya alhamdulillah, memang selama ini saya cari dan saya tunggu kamu di mana. Baik, sekarang gajimu yang hanya beberapa hari kerja yang belum sempat saya serah di belakang rumah saya ini dengan seorang budak dan semua kambing-kambing itu adalah itu ujrah hasil kerjamu dulu sama saya. Nyan budak-budak yang ada silakan ambil semuanya. Ia secara logika mula-mula merasa jangan pelecehan saya, jangan rendahkan saya, berikan ujrah saya yang saya kerja dulu berapa. Dia sampaikan sebenarnya bagaimana dia bertanggung jawab terhadap amanah ujrah ru'uh gob. Maka akhirnya dia mengerti dan semua harta kambing orangnya yang kagak belau budak diambil semuanya. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah baru. Apa yang dia curhat, apa yang dia sampaikan, Allah sudah duluan tahu seperti itu. Tapi tahu enggak bahwa yang dilakukan atas merasa kebenaran dekat dengan Allah. Saat itulah dia mengatakan, ya Allah, bila saya lakukan amanah terhadap ru'uh gob, ru'uh orang kerja batlon seperti itu sesuai dengan ridha dan kamu izin ya Allah, kamu suka ya Allah,
tidak melanggar dan tidak kamu durhaka dan apa itu tidak baik, tapi itu adalah benar seperti itu, bantulah ya Allah. Geserkan batu besar itu sedikit supaya aku bisa keluar dalam gua ini. Bacut menggeser beok terperleh, hang lepas ulai alam. Hang lepas ulai alam. Ilon kala ke nurangnya. Inokah? Cibukah? Mungkin ini gara-gara kamu. Apa kerjamu selama ini? Nampakkan kepada Allah. Minta Allah bantu agar batu ini digeser. Ada seorang kawannya yang lain, dia bercurhat juga. Coba dia bertawasul dengan amalnya. Ya Allah, ya Rabbi, saya hari-hari adalah hidup hanya pas-pasan. Pekerjaan saya adalah mencari kayu bakar di hutan. Nah, itu curhat dia. Tentu saja ya Allah, Engkau maha tahu. Aku di rumah ada anak kecil satu, isteri dan mamak kandung saya. Setiap sore saya bawa pulang kayu bakar. Saya jual ke pasar. Uang itu saya beli roti. Kemudian sampai di jalan saya untuk mencari susu dari kambing saya. Setelah ada air susu dan roti, saya pulanglah ke rumah malam-malam. Baru satu sana saya berikan dulu kepada mamak saya. Kemudian baru anak saya kecil, dia nyan ke rumahku, dia nyan baru menyona tinggal, menyona kakak lonjip ke rumah, menyona kakak ilung kakak anak. Begitu saya laku tiap hari ya Allah. Pada satu ketika keadaan hujan, kayu bakar juga ketemunya sangat sedikit dan tidak mudah laku. Katelat baru lagut. Hingga katelat sudah agak larut malam, barulah aku sampai ke rumah. Sesampai di rumah, mama saya sudah tidur. Ketiduran bak preh, gepuar ruti le anak. Nyan aneh tanya berbagai lagi. Nyan keban mitara tuki zaman dalam sejarah tu. Itanya panena berhauranyo kasep ke bulan haji itu itanya di rumah. Yang ataupun yang kan tajak antara kau tak melakainya hana ataupun ali tapi berhana rumah bulan haji tu. Orangnya hana memang minta orangnya, maka disebutlah tawakal seperti seekor burung. Keluar pagi, gak tahu di mana rezeki hari ini. Pulang sore sudah kenyang, bawa untuk anak isteri. Tinggal bengok, tinggal jalan. Yang keban udip, urung awal. Ini kacanggih, kerana yang kerja punya terpegada dengan tian orangnya, malah dengan urung awal. Tapi dia katanya, anak liang kesiannya. Yang benar katanya, mantu-mantu wajib haji. Kerana mereka dapat lebih 40 juta, lebih 60 juta kekayaan orangnya. Maka kalau wajib haji, macam mana? Baik, saya lanjutkan apa curhatan orang tadi. Akhirnya pada malam itu karena terlambat saya hadir, terlambat pulang karena lakunya kayu juga telah lama. Ibu sudah tertidur, saya mau bangunkan takut mengganggu terhadap ibu. Cukup makor ke mengganggu mak ke katengah ke siat, hanjit perkaru dan hanjit pun bedah. Anak saya sudah kelaparan, minta minum, minta makan. Kebiasaan sebelum mama makan, saya tidak akan berikan kepada anak dan tidak akan berikan pada isteri. Tanpa anak ke bak jikli, pelalai ke perah dengan anak-anak ke. Bak ke perah bedah mak ke, kena bi makanan. Han kejok ke perumah hilai. Itanya tak sambak mak, tak jauh ke perumah hilai kadang-kadang. Tiganya nang kejok. Akhirnya dia kata, menjelang subuh, terbangunlah dia. Barulah dia ambil roti, suapin untuk mamanya, ambil susu minum, habis itu baru dibangunkan anaknya kembali, minum, makan, kemudian isteri baru dimakan dia. Ya Allah, itu tulus ya Allah, bukan cari perhatian, bukan cari muka, bukan untuk apa-apa, tapi karena Allah saya lakukan itu seperti itu karena saya sangat menghargai dan memuliakan ibu saya. Kalau saya lakukan itu engkau ridha ya Allah, bantulah hari ini untuk gulingkan sedikit daripada batu itu. Berkaitan dengan ini, maka dari amalan termasuk hadis itu, maka para sahabat mengatakan, antara kita dengan orang tua,
Andai kata orang tuamu, apakah mama dan ayahmu sudah melihat kamu bawa makanan, jangan kamu makan-makan itu sebelum dia makan duluan. Tanya baura na tablawa muteji Kentucky. Tapua uruma nyan menyagaga di urunsi tu hanggebi pajuh dalam adab na urunsi. Guyojok kegatnya nilai. Oleh pajuh kegatnya titan dia berujuk pajuh kara. Bek mohon ade putai publawa ibu apakah ibu kelon. Jadi bukan setingkat itu. Sekarang juga kalau dalam konteks zaman sekarang dan kemajuan hari ini, seorang anak tak boleh menceritakan bermacam-macam makanan di depan mamaknya yang sudah tua, yang mamaknya enggak pernah tahu seperti apa makanan itu. Saya melihat ura-ura raya dua roda. Kan kamu temeng sama-sama ada anak katanya lebih ura inang katanya sama-sama mungkin nak Jakarta atau tinggal di Bandar Aceh atau di Lok Temawe pada kampung jepat dia tu punakeun ha ke dia waduh ke dadah tidak mulia ke dia. Kamu rupa ura raya wa bak mak cerita pizza mangan melaganya di kemak tu nyan baik ilem baik lagi kelan cerita seperti itu tidak dibenarkan. Ada ente katanya di mak buat dah pizza nyan oh mak menu mohon ganyan terangkan akibat cerita oh mak ada ka kirim kelon 3 kuno pajuh rupanya ada kirim cerita-cerita tapajuh berakan nyan wate termasuk durhaka ku renci termasuk puat renci yang tingkat cerita yang kerja dikatanya wate carong ilmu carong yang hana mupum dalam alam renci katanya yang digampung nyan baik tak apa dengar baganya wate gak ada dengar model pakaian, model kuih, model macam-macam tu. Menyahana tak puau ke ganyan baik. Puau aja. Menya kata puau hanjit pajuh le urang lain tidak ganyan ni le. Nya habis pajuh kakak habis. Menya habis nak titah nyan pajuh ke. Lagiannya dalam adab para sahabat dan para salaf melakukan karena berdasarkan daripada apa yang dilakukan oleh seorang Yahudi atau seorang Bani Israel tadi. Sudah 2, alhamdulillah tergeser. Ada satu lagi. Ini yang kedua menunjukkan bagaimana hubungan baik antara anak dengan orang tua dan lingkungan. Yang pertama, bagaimana bersihnya orang dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan sosial. Di antara mereka satu lagi itu curhatlah mengadu kepada Allah. Bahwa dalam perjalanan sehari-hari ia sangat-sangat tertarik hati kepada seorang keponakannya yang perempuan dan ia adalah sangat menawan. Ia selalu mendekati keponakannya itu. Bab menun aku karena keponakan yang kon ada tu. Nyan kon muhrim tu. Nyan jet menikah etnan. Ya. Anak adik dengan anak abang jet menikah. Yang hanjit dengan anak kemun tu. Anak adik sepupu dan segala macam nyan kon muhrim. Tapi nyan ajnabiyah. Ia ada antara ia dengan anak daripada pak ciknya. Dah jauh. Sangat tertarik. Dia terus mendekati, kepingin mau pacaran dengan dia. Tapi anak perempuan ini selalu menghindar dan tak mau. Ingin terus, bahkan ingin untuk ya memberi ini, memberi itu, janjinya hana peduli. Pada satu ketika, perempuan ini terjepit kehidupan sangat melarat karena banyak hutang yang dituntut dan denguh dengan ancaman. Banyak sekali dikendarai oleh hutang yang ia harus cari duit dalam rangka melunasi hutang itu. Akhirnya dia datanglah kepada pak ciknya itu tadi. Pak cik, saya ini ada ancaman. Kalau saya enggak sanggup bayar hutang itu, mungkin nyawa saya itu adalah menjadi taruhan. Bantulah. Oh boleh. Tapi bagaimana? Kamu mau enggak pacaran dengan saya? Itu. Jadi di saat laginya kesempatan untuk mengambil kesempitan itu, diambil kesempatan. Dia pasrah. Yang penting peng Nabi. Lun terancam. Karena memang harus bayar hutang Pak Urunggok.
Kerana diancam. Kakak menyonyan kabere jak rumah. Baduk pun lepeng 600 dirham. Ya, siap. Minta penaturian tak mau kena. Saat itulah dalam kamar, saat si perempuan sudah menyerah kepada laki-laki tersebut, kata dia. Ia mengatakan, tapi takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin ini kalau tidak halal karena Allah. Saat ucapan itulah dia terkejut dan datang hidayah. Merasa gemetar dan takut untuk berzina dengan keponakannya itu. Dan akhirnya dia tumbuh keringat dan sadar dan tidak mau. Akhirnya uang itu diserahkan. Dia tak mau untuk berzina dan dia lari. Ya Allah, itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Bukan karena apa-apa. Engkau maha tahu ya Allah apa yang saya lakukan dan apa yang adalah saya rahasiakan. Bantulah ya Allah. Sekarang saya kawin dengan dia baik-baik. Hari ini sudah ada anak. Dan menjadi keluarga bahagia melihat anak-anak yang saleh. Ya Allah, kalau memang aku takut kepadamu dan tidak mau aku berpacaran, meen ilir, segala sah dan halal belum akad nikah, karena takut kepadamu, bukan karena dicibirkan oleh lingkungan. Di saat masyarakat seperti itu, bantulah ya Allah, geserkan batu itu dikit untuk kami bisa untuk bebas. Sehingga batu itu terbalik lagi, tiga-tiganya akhirnya mereka bebas bisa keluar. Nyan bukti bahwa curhat ataupun tawasul dengan amal boleh. Tanya tamalake ba Allah orangnya. Perumah tu pakan, perumah lo ni kata datang. Pakan begini ya Allah. Nyan ci tawasul wate katam kawin pun ngaji nyo lagi nyan hingga gebi dia Allah jalan keluar apa masalah hari ini. Kita tidak sepi dari masalah. Ada yang kita baik-baik anak jadi begal. Mengapa anak itu sudah ikut? Karena begal itu dia tidak pernah tahu. Tak sadar bahwa begal dalam fik itu adalah hirabah, perampok nana. Perampokan yang mengancam terhadap nyawa orang lain, mengancam harta, mengancam nyawa. Dalam fik jinayat itu hirabah dalam fik Islam. Kadang dalam fik jinayat tidak ada dalam fik jinayat itu anak di bawah umur dan di atas umur, enggak ada. Takluk hukum jinayat kepada seseorang yang sudah balik dan berakal. Hukumnya apa? Lebih parah daripada pembunuhan. Karena dia mengancam harta dan mengancam jiwa. Ya. Itu perdana katanya yang tengah gatai-gatai tahat badan di jenaunya usia mentong SMP. Siapa sajalah yang datang untuk mengganggu anak itu. Yang preman-preman. Preman dalam Islam adalah hirabah. Hirabahnya perampok. Lebih kejam dari pencuri. Hukum dipancung. Ya, hukum dipancung dalam Islam. Orang laginya hana sah tinggal hidupnya menurut pandangan Islam. Kirim dalam jerat. Yang dia tak kirim ke dia. Tinggal yang gagal mantau. Yang watak-watak laginya ada. Taban. Orang tak mau Islam. Tengok terbit tak mau kafe. Lian tak mau Islam, leklam lagi anu iya ya. Hukum murtad, halia darah. Yang model-modelnya pi hana cocok tinggal dalam komunitas Islam sebenarnya, punya hukum Islam berlaku. Kirim ke Allah ke dalam tu. Yang geyubah orang tidak terpelihara darah, muhdir namanya. Orang-orang muhdir itu tak terpelihara darah. Orang yang meninggalkan salat, orang yang zina muhsin. Kalau bukan zina muhsin, masih ada harapan setelah dicambuk, mungkin masih hidup. Makna zina muhsin, ganyan kali gema kawin, oleh gema kawin, ganyan gema zina. Yang ganyan, yang hanasah tinggal hidupnya alih. Dalam Islam. Karena hanapat acok ke contoh modelnya nurung. Maka hukum manji adalah rajam. Ikat bab. Bak timpang perut inan.
Yang untuk yang lewat wajib gelawang anu batal 3 apa. Batasnya sampai mati hinan. Didikan. Wahana kemanusiaan itulah kemanusiaan supaya orang lain penyakit modelnya tip edgy mentau. Menanci hirabah. Ya model-modelnya ya model masa-masa dalam perang Sahara dulu, masa-masa sebelum Islam datang. Dan itu jinayat itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menyonyang getepu. Dia anak-anak gecanyo dalam gebet. Han geak pebehedra dalam bidangnya. Han gepebehedra dengan Allah. Bahkan kerja orangnya gepebehe. Karena mungkin na orang lain yang pebehe. Karena tujuannya adalah kepentingan mereka. Orang-orang Silang Tuan Bandung. Ini adalah merupakan masalah-masalah yang besar yang kita baru berdoa. Di saat kita berdoa, mari kita untuk coba untuk kita mengadu kepada Allah dengan tawasul pada amal kita. Semoga Allah akan menerima doa kita. Gak tawasul dengan amal. Tak tawasul dengan buat tu. Melaki ada Allah. Ya. Mulai dana tu ya Allah, anak lon pakai meno ya Allah. Urajih watak kumukawin ya Allah dengan perumah lon lagi nyo. Olehnya hana pernah kumu cewek. Olehnya gaya intal lintu. Olehnya nabah pengampai kulam. Olehnya lon kalian inu kana nemin. Anaknya yang kana balonggan. Ya Allah, nebri ya Allah anaknya karena dari proses gad doa, gad dumpu, gad baku pegat. Doa-doa watak gemjima pun nak baca. Nabi ya Allah bergadah akainya baik dia terpengaruh dengan lingkungan. Melaki apa Allah? Keterima. Cuma pada berkata ya Allah jihnya cikan anak alun. Le bulan baru ku menikah ngamai. Awai ku pegat ila awai ku pula. Jihnya cik anak dina ya Allah. Olehnya karena hana mu'ah maka kainai drop di melasah. Maka dia maji kum kawin kelun. Ino ya Allah Nabi je begat aja laki Allah. Pun kan hana god. Menyangannya tawasul telaki begat anak dah juga. Murung lain ubah itu pula kadang-kadang. Inilah persoalan. Apa ibu yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang mustajabah, doa kita diterima oleh Allah. Apapun kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya masalah yang berbeda, silakan bermunajah kepada Allah. Kalau bisa tawasullah. Dengan tawasul kita bisa merekam terhadap apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah dengan segala kebajikan, maka Allah akan menerima. Fastajibuli, Allah akan diterima ubena permintaan kitanya, dan mudah-mudahan Allah akan kembalikan kita menjadi hamba yang diampuni dosanya dan kita menjadi hamba yang paling bertakwa. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Kita lanjutkan, ada waktu 5 menit. Baik, terima kasih.